operasi hitung campuran bentuk pecahan dengan menggunakan aturan operasi. Nah, di pembelajaran kita sebelumnya bahwa kita sudah mempelajari tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan. Itu di kelas sebelumnya. Nah, di sini kita akan mempelajari operasi hitung campuran yang melibatkan pecahan. Nah, di dalam penyelesaian operasi hitung campuran bilangan pecahan dan desimal itu sama saja dengan penjumlahan atau operasi hitung campuran bilangan cacah, yaitu dengan memperhatikan semua tanda-tanda operasi yang akan kita kerjakan. Nah, kita lihat tanda-tandanya, lalu kita kerjakan sesuai aturan operasi tersebut. Nah, mungkin anak-anak sudah jelas atau sudah paham apa saja aturan operasi dalam hitung campuran. Nah, di sini aturan operasi ada 4. Yang pertama, kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Yang kedua, operasi perkalian dan pembagian sama kuat, maka kerjakan dari urutan paling kiri. Yang ketiga, operasi penjumlahan dan pengurangan sama kuat, maka kita kerjakan dari urutan paling kiri. Kemudian yang keempat, jika terdapat keempat operasi, yaitu pembagian, perkalian, penjumlahan, dan pengurangan, maka terlebih dahulu dikerjakan yaitu operasi perkalian dan pembagian. Setelah kita kerjakan operasi perkalian dan pembagian, maka kemudian kita lanjut ke operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, anak-anak harus paham aturan operasi ini. Jadi untuk mengerjakan operasi hitung campuran bentuk pecahan ini maupun bentuk desimal, kita harus mengikuti keempat aturan operasi ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mengerjakan contoh soal supaya anak-anak lebih paham cara mengerjakan operasi hitung campuran bentuk pecahan maupun desimal dengan menggunakan aturan operasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Di sini ada 4 contoh soal yang sudah Miss berikan. Nah, yang pertama, 32/5 ditambah 1,2 dikali 4/10. Yang kedua, buka kurung 91/4 ditambah 15,5 tutup kurung dikurang dalam kurung 9 kali 21/4. Yang ketiga, 21/6 ditambah 3/4 dikurang 1/5. Yang keempat, 0,45 dibagi 3 1/2 dikali 1/5/9. Oke, kita akan mengerjakan satu persatu contoh soal berikut ini. Ikuti seterusnya ya. Kita masuk ke contoh yang pertama, 32/5 ditambah 1,2 dikali 4/10. Nah, ini ada pecahan campuran, pecahan biasa, dan desimal. Nah, alangkah baiknya kita ubah pecahan campuran dan desimal ini ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, 32/5 pecahan biasanya yaitu 5 dikali 3 ditambah 2. Hasilnya 17/5. Kemudian ditambah 1,2, ini kita ubah ke pecahan biasa. Kalau satu angka di belakang koma berarti dia per 10. Maka pecahan biasanya 12/10 dikali 4/10. Nah, kita mengikuti aturan operasi di mana penjumlahan perkalian yang lebih kuat adalah perkalian. Ya, maka kita kerjakan terlebih dahulu yang perkalian. K 17/5 ditambah, ini kita kalikan
Nah, di dalam pecahan itu kalau ada perkalian ini bisa kita bagi silang ya. Yang mana yang bisa dibagi silang. Nah, 12 dengan 10 bisa dibagi 2. Ini sama-sama kita bagi 2. Ini hasilnya 6, ini hasilnya 5. 10 dengan 4 ini bisa kita bagi silang, yaitu sama-sama dibagi 2. Ini hasilnya 2, ini hasilnya 5. Maka kita tulis 6/5 dikali 2/5. Oke, kita lanjut. 17/5 ditambah, kita kalikan. Kalau di di pecahan, dalam perkalian, kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Oke, 6 kali 2, 12, 5 kali 5, berarti per 25. Nah, sekarang kita masuk ke operasi penjumlahan. Nah, kalau di pecahan itu, operasi penjumlahan dan pengurangan apabila penyebutnya tidak sama atau belum sama, itu tidak akan bisa kita jumlahkan. Terlebih dahulu kita samakan penyebut. Nah, menyamakan penyebut itu dengan mencari kelipatan atau KPK ya. Nah, 5 dan 25 KPK-nya yaitu 25, berarti penyebutnya per 25. Oke. Nah, tadi 5 kali berapa hasilnya 25? Berarti dikali 5. Kalau yang ini dikali 5 berarti pembilang juga dikali 5. Berarti ini hasilnya 85. Kemudian karena ini sudah penyebutnya 25, maka ini kita tulis tetap 12/5. Oke, selanjutnya kita jumlahkan 85 ditambah 12 hasilnya adalah 97/25. Kalau di penjumlahan pengurangan itu penyebutnya tidak perlu kita jumlahkan atau kurangkan. Yang perlu adalah hanya pembilangnya saja. Nah, 97/25 ini masih bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Nah, ini kita tidak bisa diubah ke pecahan biasa ya. Ini bisanya ke pecahan campuran apabila pembilang masih lebih besar daripada penyebut, itu masih bisa kita ubah ke pecahan campuran. Nah, 97 dibagi 25 itu bisa 3 ya. 3 kali 25 yaitu 75. Berarti 97 dikurang 35 hasilnya 22/25. Oke, karena 22/25 itu sudah tidak bisa lagi disederhanakan, maka hasilnya sampai di sini yaitu 322/25. Kita masuk ke contoh yang kedua. Di sini dalam buka kurung 91/4 ditambah 15,5 tutup kurung dikurang buka kurung 9 kali 2 1/4 tutup kurung. Nah, alangkah baiknya kita ubah dulu ini ke dalam bentuk pecahan ya. Ingat, dalam mengerjakan pecahan ini banyak sekali cara ya. Bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa yang ini atau tetap saja. Oke, nanti misalkan buat 2 cara untuk mengerjakan soal yang contoh nomor 2. Oke. Nah, ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 4 kali 9 36 tambah 1 37/4 ditambah ini 15,5. Satu angka di belakang koma berarti per 10. Berarti 155/10. Tutup kurung dikurang ini 9 dikali 21/4 itu sama dengan 9/4. Oke. Nah, sekarang ini ada dalam kurung. Artinya terlebih dahulu kita kerjakan yang di dalam kurung, baru kita nanti kurangkan. Oke. Nah, di dalam penjumlahan kalau tidak sama penyebut itu tidak akan bisa kita jumlahkan. Nah, pertama kita akan samakan penyebutnya, berarti dengan mencari KPK. KPK 4 dengan 10 yaitu 40 ya. Berarti ini per 40. Nah, 4 kali berapa? 40 kali 10. Kalau 4 dikali 10 berarti pembilang juga harus dikali 10. Berarti 37 kali 10 370. Kemudian 10 kali berapa hasilnya 40?
yaitu 10 kali 4. Kalau ini dikali 10 berarti 155 juga harus lanjut ya. Nah, di sini 10 dikali berapa hasilnya 40, berarti ini 10 kali 4. Kalau pembilang dikali 4, berarti kalau penyebut dikali 4, berarti pembilang juga harus dikali 4. Nah, 155 dikali 4 sama dengan 620. Oke, kemudian kita kalikan ini. Ini kan 9 ini kalau dibuat kepecahan biasa 9 per 1 ya, 9 per 1. Nah, untuk perkalian pecahan yaitu pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut, berarti 81 per 4. Oke, sekarang kita jumlahkan ini. 370 ditambah 620 sama dengan 990 per 40. Baru kita kurangkan dengan 81 per 4. Nah, sekarang penyebutnya masih belum sama ya. Kita samakan dulu penyebutnya. Penyebutnya 40 dengan 4. KPK 40 dengan 4 yaitu 40 ya. Nah, karena ini sudah 40, maka ini tetap kita tulis 990 dikurang 4 dikali berapa hasilnya 40, yaitu 4 kali 10. Kalau 4 dikali 10 berarti 81 juga dikali 10, berarti 810. Maka hasilnya adalah kita kurangkan 990 dikurang 810 adalah 180 per 40. Nah, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, ini masih bisa kita ubah ke pecahan campuran, yaitu 180 dibagi 40 atau 40 kali berapa mendekati 180, yaitu 40 kali 4 ya, yaitu 160 batu 20, sisanya 20 per 40. Nah, 20 per 40 ini masih bisa kita sederhanakan, yaitu sama-sama dibagi 20, berarti 41 per 2. Maka hasilnya adalah 41 per 2. Nah, cara yang kedua adalah 91 per 4 ditambah 15,5 dikurang 9 kali 21 per 4. Nah, ini kita ubah ke pecahan campuran ya. 91 per 4 ditambah 15,5, itu artinya 15 dengan 0,5, artinya 15 tambah 0,5, berarti ini 15. 0,5 itu kalau kita buat ke pecahan biasa ya, kalau 0,5 itu sama dengan 1 per 2, berarti 15 1 per 2. Oke, terus ini 9 dikali 9 per 4. Oke, kita lanjut. Nah, ini belum sama penyebutnya, yaitu 2 dan 4. Berarti kita samakan penyebutnya itu sama, yaitu ke per 4. Berarti ini tetap kita tulis 91 per 4. Kemudian ini 2 dikali berapa? 4. Hasilnya adalah 2. 2 kali 2. Berarti yang di atas juga kita pembilang juga kita kalikan 2. Yaitu kemudian ini 81 per 4. Nah, 9 tambah 15 24, 1 tambah 2 3 per 4. Nah, ini kita buat ke pecahan campuran biar sama dia. 81 dibagi 4 bisa 20. 20 kali 4 itu sama dengan 80, berarti sisa 1 per 4. Nah, kemudian kita kurangkan 24, bilangan bulatnya dulu. Ini dikurang ini, atau sama dengan 24 dikurang 20 ditambah 3 per 4 kurang 1 per 4. Oke, ini 4 tambah 3 kurang 1, 2 per 4, atau sama dengan 4 tambah 1 per 2, atau 4 1 per 2. Oke, sama ya. Kita masuk ke contoh yang ketiga. Oke, ini 21 per 6 ditambah 3 per 4 dikurang 1 per 5.
Ini bisa juga tanpa kita ubah ke pecahan biasa ya. Oke. Nah, 2, ini 2/1/6, 3/4 dengan 1/1/5. Penyebutnya 6/4/5. Berarti kita cari KPK 6/4/5. 6 dengan 4 KPK-nya 12. Berarti 12 dengan 5 KPK-nya 60. Berarti KPK dari 6, 4 dan 5 adalah 60. Berarti 2, ini di sini 60 ditambah 60 dikurang. Oke. Di sini 6 dikali berapa hasilnya 60? Yaitu 6 kali 10. Nah, berarti ini 1 juga dikalikan 10. Berarti ini 10. 4 dikali berapa 60? Yaitu dikali 15. Berarti 15 kali 3 sama dengan 45. 5 kali berapa dia hasilnya 60? Yaitu 5 dikali 12. Berarti pembilang juga harus dikali 12. Berarti hasilnya di sini adalah 12. Kemudian bisa kita jumlahkan dari sini 2. 10 tambah 45 hasilnya 55/60 dikurang 1/12/60. Oke. Kita kurangkan bilangan bulatnya 2 dengan 1. 2 dikurang 1 yaitu hasilnya 1. 55 dikurang 12 yaitu 43/60. Oke, hasilnya sampai di sini yaitu 1/43/60. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang terakhir atau yang keempat. Nah, 0,45 dibagi 31/2 dikali 1/5/9. Ingat aturan operasi hitung campuran bahwa perkalian pembagian itu sama-sama kuat, maka kita kerjakan dari urutan yang paling kiri. Terlebih dahulu kita ubah ini ke dalam bentuk pecahan biasa. 0,45 itu artinya 45/100 dibagi 7/2. 7/2 ini dari 2 kali 3 tambah 1 ya, kali ini 14/9. 14/9 itu dari 9 dikali 1 tambah 5. Oke. Nah, di dalam pembagian pecahan, apabila pembilang bisa membagi pembilang, itu juga bisa, dan penyebut bisa membagi penyebut. Oke. Terus ingat, kalau di pembagian pecahan tidak ada yang namanya pembagian silang, tidak berlaku. Oke. Yang berlaku itu kalau bilangan pembilang bisa membagi pembilang dan penyebut bisa membagi penyebut. Ya. 45 bagi 7 nggak bisa. Sedangkan 100 bagi 2 bisa, tapi itu tidak berlaku. Nah, supaya lebih gampang, kita ubah ke dalam bentuk perkalian dengan satu syarat, yaitu yang ini kita ubah. Yang pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Oke. 45/100 dikali 2/7 dikali 14/9. Nah, di sini sudah bisa kita bagi silang ya, yaitu 45 dengan 9 sama-sama dibagi 9. Di sini 1, di sini 5. Kemudian 7 dengan 14 sama-sama dibagi 7. Di sini 1, di sini 2. Kemudian 100 dengan 2 sama-sama dibagi 2, 1, baru di sini 50. Oke, kita tulis 5/50 kali 1/1 kali 2/1 sama dengan 5 kali 2/50 sama dengan 10/50. Nah, 10/50 ini masih bisa kita sederhanakan ya. Sederhanakan 10 dengan 50 sama-sama dibagi 10. Berarti pembilang dibagi 10, penyebut dibagi 10, yaitu 1/5. Oke, sampai di sini pembahasan untuk contoh soal.